Jalan-jalan ke Pulau Senggigi, pulangnya lewat Surabaya. Bapak Ibu, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Selamat pagi peserta coaching klinik yang telah hadir melalui kanal Zoom. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Izinkan saya, Arsyafira, untuk menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam webinar dengan tema Coaching Klinik Tes Tertulis Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang UKKJ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan menyelenggarakan uji kompetensi keperpindahan kenaikan jabatan fungsional pengawas sekolah. Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah pengusulan calon peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi dan pendaftaran secara mandiri pada aplikasi SIM PKB. Tahap selanjutnya adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan oleh peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah. Maka dari itu, coaching klinik ini akan membantu Bapak Ibu peserta untuk mengetahui lebih lanjut terkait tata cara menjalani tes tertulis tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker dan para narasumber pada webinar kali ini. Yang terhormat, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Kasiman. Selamat siang, Bapak Kasiman. Ya. Selanjutnya, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Kependidikan, Ibu Ulfa Mahmudah. Kepada Ibu Ulfa Mahmudah, selamat pagi, Ibu. Baik, selanjutnya narasumber yang terhormat, Mas Ahmad Fauzi dari SIM PKB, Tim Asesmen GTK 02, Tim Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Pendidikan, dan tidak luput saya sampaikan sapaan hangat kepada undangan dari Administrator Uji Kompetensi BBGP dan BGP di seluruh Indonesia, Administrator Uji Kompetensi Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas sekolah. Selamat datang pada coaching klinik tes tertulis peserta uji kompetensi kenaikan jenjang UKKJ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Tim Kerja Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Pendidikan kepada Ibu Ulfa Mahmuda kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Ulfa. Baik, selamat pagi, Neng Aja. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ikan hiu makan bakwan, adanya di Cikini dan Gondang Dia. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat dan bahagia. Kemudian membuat batik duduk di atas dingklik, lilin batik digambar di atas pola. Selamat datang di coaching klinik Bapak Ibu sekalian, uji kompetensi pengawas sekolah. Terima kasih vibrasi positifnya Ibu Rini dari Sumsel. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyapa Bapak Ibu Kepala BGP, BBGP yang diwakilkan oleh PIC uji kompetensi dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi yang diwakili oleh PIC uji kompetensi dinas dan tentunya tidak lupa yang paling berbahagia yaitu para pengawas sekolah yang beruntung dan mendapatkan kesempatan setelah melalui proses panjang untuk mengikuti uji kompetensi pengawas sekolah untuk kenaikan jenjang muda ke madya maupun madya ke utama. Pada hari ini, Bapak Ibu akan dibantu untuk melakukan bagaimana sih caranya nanti di tanggal 24 ujian tertulis itu seperti apa, baik untuk SJT, untuk studi kasus. Kenapa perlu ada coaching klinik, Bapak dan Ibu? Tidak lain sesuai arahan Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, kami harus melayani stakeholders and user, Bapak Ibu Pengawas Sekolah, maupun juga Bapak Ibu UPT, Dinas Pendidikan, agar bisa mengikuti uji kompetensi ini dengan lancar dan juga sukses tentunya. Dalam perjalanannya kami melayani Bapak dan Ibu
Ini perjalanan panjang akan kita lalui bersama karena ini baru tahap 1 Bapak dan Ibu uji kompetensinya. Nanti akan ada di bulan Agustus tahap kedua, lalu di bulan November atau Desember tahap ketiga, sehingga kolaborasi, kemudian saling kepercayaan, eh, komunikasi yang intens, sangat dibutuhkan untuk perjalanan kita yang panjang ini bersama-sama. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu narasumber, tim SIM PKB yang selalu setia mendampingi kami, Bang Nasir atau Mas Oji nanti yang akan memandu proses coaching klinik, dan juga Mas Zainal, Kak Ros, Neng Alma, seluruh tim regulasi, tata kelola, dan tenaga kependidikan yang selalu siang malam. Mas Zainal itu sampai ke bawah-bawah mimpi Bapak dan Ibu setelah bangun tidur, apalagi ya yang kurang gitu dari uji kompetensi ini. Itu semua kami sebagai panitia pelaksana sampai ke bawah mimpi Bapak dan Ibu untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Namun dalam perjalanannya banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Semoga di kesempatan lain kami bisa memperbaiki proses pelayanan kami Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, atas izin Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan coaching klinik eh, untuk pembekalan ujian tertulis, uji kompetensi pengawas sekolah. Kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami kembalikan ke Neng Aca. Baik, terima kasih banyak Ibu Ulfa untuk laporan dan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita, ada Mas Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Ahmad Fauzi, kami persilahkan kepada Mas Ahmad Fauzi untuk menyampaikan simulasi terkait tata cara SJT dan studi kasus tes tertulis peserta UKKJ JF Pengawas Sekolah. Silakan, Mas. Ya, baik. Eh, Baik, terima kasih. Izin, eh, Ibu Ulfa, izin, Pak Dir, izin, eh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana nantinya peserta untuk melakukan SJT dan juga mungkin studi kasus. Seperti itu. Izin untuk share screen. Baik, ini tampilan untuk di zona demo. Ini nanti akan saya demokan gitu ya. Nanti untuk pelaksanaannya di zona real itu kurang lebih eh, sama gitu ya, Bapak Ibu. Untuk tampilannya, jadi di halaman login ini silahkan ini dimasukkan ID SIM PKB-nya atau mungkin ada yang menggunakan eh, belajar.id, ada mungkin dari Simpatika gitu. Ini bisa ada di tombol yang di sebelah bawah. Ini kemudian masukkan passwordnya. Ya, kemudian nanti di halaman beranda seperti ini akan muncul statusnya. Ini nanti eh, akan muncul juga untuk yang studi kasus. Di sini studi kasus disilang artinya belum melakukan studi kasus seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini untuk yang eh, PNS muda ke Madya. Bedanya nanti untuk pengawas, mohon maaf, pengawas muda ke Madya nanti tampilannya akan ada dua, ada SJT atau Situational Judgment Test dan juga studi kasus. Untuk nanti pengawas yang dari Madya ke Utama, nanti akan ada dua kart juga. Yang pertama adalah SJT dan yang kedua adalah studi kasus.
Ini mungkin saya coba tampilkan contohnya. Contoh tampilan untuk yang pengawas media keutama. Nah, di seperti ini, bedanya adalah kalau yang pengawas media utama adanya simulasi coaching dan wawancara, sedangkan untuk yang muda media nanti adanya studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini jadwalnya sudah ditentukan juga, jadi eh, ada mungkin yang jadwalnya berbarengan gitu ya, di hari yang sama, jam yang sama, mungkin ada juga yang di hari yang sama tapi jamnya ada yang sedikit berbeda, mungkin ada yang salah 1 jam seperti itu. Nah, nantinya ini akan kami tambahkan, sementara ini sedang dicek karena kemarin ada beberapa kendala, sedang dicek, nanti akan kami tampilkan di bawah sini, di bawah situational adjustment test dan juga studi kasusnya, kami tampilkan nama lokasinya dan juga ruangan TUK-nya. Untuk SJT dan studi kasus nanti akan ditambahkan nama lokasi TUK dan juga ruangannya, nama ruangannya. Jadi nanti si peserta bisa melihat dia lokasi TUK-nya ada di mana dan dia berada di ruangan apa. Seperti itu. Ini nanti akan kita munculkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta bisa langsung mengklik eh, card SJT-nya karena yang pertama dilakukan ini SJT, kemudian nanti akan ada fakta integritas seperti ini. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami ini apa saja yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Silahkan jika eh, sudah selesai, kemudian setuju ini untuk melanjutkan ke halaman LMS-nya. Nanti begitu diklik setuju, akan diarahkan ke link LMS untuk pengerjaan SJT dan juga nanti akan ada link LMS untuk pengerjaan studi kasus. Saat ini kita eh, coba ini SJT-nya dummy ya, Bapak Ibu. Sebentar ini ya. Ini contoh untuk SJT eh, dummy-nya. Ini eh, kita memperlihatkan mekanismenya aja. Jadi nanti di halaman awal ini akan ada ini Koji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas seperti itu. Kemudian di sini nanti ada tata cara pengerjaan atau instruksi pengerjaan SJT dan juga nanti studi kasus juga sama. Jadi ada instruksinya. Nanti silakan sebelum mulai dibaca. Kemudian kami berikan waktu 5 menit sebelum nanti otomatis langsung masuk ke dalam pengerjaan. Nah, dipastikan Bapak Ibu saat akan mengklik tadi fakta integritas setuju ini sudah siap. Jadi tidak memakan waktu terlalu lama lagi saat sudah masuk ke dalam LMS-nya. Jadi dipastikan sudah siap, sudah semuanya dipersiapkan, baik itu mungkin eh, internet cadangannya, kemudian baterai untuk laptopnya, untuk perangkatnya seperti itu ya. Silakan disiapkan sebelum mengklik tombol setuju dan juga sebelum jadwal SJT-nya itu dimulai. Nanti ini timernya setelah Bapak Ibu masuk ke dalam LMS akan otomatis berjalan selama 5 menit. Jika selama 5 menit Bapak Ibu masih belum mengklik tombol mulai mengerjakan yang di bawah, ini nanti akan otomatis dimulai. Seperti itu. Ini kita karena kita sudah siap, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah dibaca, kita klik mulai mengerjakan. Nah, kemudian nanti di sini ada eh, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada soal-soalnya, kemudian ada beberapa ininya, nanti bisa
Bapak Ibu coba saja gitu ya. Ini bisa langsung dibaca, kemudian dijawab seperti itu. Ini silahkan dilakukan untuk semuanya, diisikan eh, apa namanya semua soalnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada navigasi. Ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk skip. Misalkan di nomor 9 ini ada yang Bapak Ibu masih belum yakin dengan jawabannya gitu ya. Ini bisa dikosongkan terus bisa langsung misalkan mau lompat ke nomor 12 seperti itu. Ini bisa dilakukan. Ini kemudian diisikan semua sampai dengan eh, nomor terakhir. Pengerjaannya silakan dibaca, kemudian dipilih jawaban yang menurut Bapak Ibu ini dari kelima pilihan itu yang paling sesuai dengan soal yang ditanyakan. Begitu juga sama nanti untuk yang studi kasus. Studi kasus itu eh, tidak ada benar salah Bapak Ibu. Untuk SJT dan studi kasus tidak ada benar salah. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu itu lebih tepat dengan jawabannya dengan soal yang ditanyakan. Ini kita isikan semua untuk soal-soalnya. Ini karena kita demo jadi kita percepat aja. Kemudian ada integritas. Ini dilakukan sampai semua soalnya dijawab, dipilih sampai dengan yang terakhir. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sampai dengan soal terakhir, sebelumnya tombol ini adalah tombol ke halaman berikutnya, seperti ini. Di halaman terakhir atau di soal terakhir, tombolnya akan berubah menjadi selesaikan ujian, atau bisa juga menggunakan tombol yang ada di sebelah bawah. Jadi, harap diperhatikan, jika masih ada soal yang belum terjawab, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewat, dipastikan dijawab semua sudah terisi. Kemudian di atas ini ada waktu tersisa, ini bisa dicek. Selama masih ada waktu tersisa, silakan Bapak Ibu cek kembali jawaban-jawabannya. Pastikan sudah sesuai, pastikan tidak ada yang kosong. Jangan sampai Bapak Ibu terburu-buru gitu ya dalam mengerjakan. Kemudian ada soal yang masih kosong gitu. Atau mungkin Bapak Ibu masih ada soal yang kurang yakin, tapi sebenarnya mau dicoba dirubah, mau dibaca lagi, tapi karena terburu-buru jadi eh, kurang tepat mungkin gitu jawabannya. Jadi jika sudah selesai semua, sudah benar-benar yakin, maka bisa diklik selesaikan ujian. Nanti di sini akan muncul lagi, bisa dicek.
nomor berapa yang sudah terisi gitu ya. Ini kalau misalkan ternyata tadi, oh ada yang belum selesai, ada yang belum dijawab, ini bisa diklik kembali ke soal. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah semua, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan dan selesai seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu sampai dengan waktunya pengumuman. Jadi nanti selama masa ini akan dilakukan pengecekan, apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan semua seperti itu. Nanti akan dinilai oleh teman-teman di pusat. Ini berarti nanti tinggal Bapak Ibu menunggu waktunya pengumuman hasil SJT dan studi kasusnya. Seperti itu. Untuk studi kasus sama, sebenarnya mekanismenya sama seperti SJT tadi, mulai dari batas waktu saat akan mengerjakan, itu kita kasih 5 menit sebelum bisa masuk ke dalam soal. Eh, apa namanya, bisa bisa Bapak Ibu gunakan 5 menit misalkan untuk mengecek lagi persiapannya, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa sebelum mengklik eh, tombol setuju di fakta integritas ini sudah disiapkan semua, bisa dibaca kembali, nanti ada instruksi-instruksinya di dalam LMS, kemudian baru mengerjakan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk eh, demo terkait bagaimana pengerjaan situasional judgment test dan studi kasus. Mungkin saya share sedikit juga terkait eh, untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Ini saya share sedikit. Ini untuk eh, sistem demonya masih disiapkan. Ya, harusnya sudah bisa dirilis. Ini kita contohkan. Salah. Ya, ini nanti sebenarnya sama seperti tadi. Bapak Ibu silahkan login ke dalam aplikasi UKKJ. Kemudian tadi ada statusnya, eh, wawancaranya itu sudah atau belum dilaksanakan, SJT-nya sudah belum dilaksanakan. Nah, ini kemudian nanti di sini akan diberi informasi juga sama kapan Bapak Ibu peserta akan melakukan simulasi coaching dan wawancara. Jadi sudah ada tanggalnya, slotnya, waktunya gitu ya. Itu sudah ditentukan. Nanti bisa diklik card-nya, simulasi coaching dan wawancaranya bisa diklik. Nanti akan eh, apa tampilannya akan seperti ini. Jadi eh, info yang tadi di card muncul kembali, akan ada apa namanya pelaksanaan untuk Bapak Ibu ini di tanggal berapa, di hari apa, jam berapa. Kemudian nanti di bawah itu ada kontak untuk pemantau. Pemantau ini nanti fungsinya sebagai bisa sebagai helpdesk juga. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata di tanggal 3 April atau misalkan nanti dilaksanakan tanggal 29 April gitu ya, 29 April 2024 di jam 10 misalkan. Nah, kebetulan di jam segitu Bapak Ibu ada halangan. Pastikan kalau bisa H-1 ya, sebelum hari H pelaksanaan atau beberapa hari sebelum pelaksanaan itu lebih baik diinfokan ke pemantau. Mohon maaf, saya mungkin pada jam segitu eh, masih belum bisa seperti itu. Apakah bisa mungkin di set kembali. Nah, itu silakan dikoordinasikan dengan pemantau. Nanti pemantau akan mencoba menghubungi asesor. Jadi nanti akan dikoordinasikan apakah urgensinya seperti apa, apakah boleh untuk di schedule. Kalau memang tidak ada halangan, pada tanggal atau jam yang sudah ditentukan, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman ini, kemudian nanti di bawah ada tombol untuk mulai wawancara. Itu bisa diklik,
Kemudian di sini nanti ada instruksinya seperti apa untuk simulasi coachingnya dan wawancara. Nanti di atas akan ada tombol untuk masuk ke Google Meet yang sudah disediakan. Silakan bisa nanti diklik, kemudian lakukan join. Nah, nanti pada Google Meet ini, Bapak Ibu akan eh, melakukan simulasi coaching dan wawancara dengan dua asesor. Itu nanti ada mungkin ada dari pemantau juga yang eh, ikut hadir untuk memastikan saja. Nanti silakan dilakukan eh, prosesnya. Kemudian setelah selesai, nanti bisa langsung klik tombol tutup yang ada di sebelah kanan. Setelah Bapak Ibu klik tombol tutup, nanti status yang ada di halaman depan tadi, di sini, nanti statusnya akan berubah menjadi checklist berwarna hijau. Seperti itu untuk mekanisme atau pelaksanaan bagaimana cara untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Eh, Bagaimana secara mekanisme dan pelaksanaannya untuk tadi SJT, kemudian studi kasus, dan juga simulasi coaching dan wawancara. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Waalaikumsalam Mas Fauzi warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk paparannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke sesi pertanyaan, berkenan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar pada pagi hari ini untuk rename namanya, format namanya dengan nama underscore instansi Bapak Ibu sekalian, agar memudahkan host untuk pada saat sesi pertanyaan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin di sini sudah bergabung bersama kita semua, Bapak Ibu yang sudah menekan tombol raise hand dan akan bertanya secara live. Baik host, mungkin bisa di spotlight salah satu dari penanya yang yang sudah raise hand. Saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu semua, apabila ingin bertanya, untuk merename nama dengan format nama underscore instansi, kemudian menekan tombol raise hand agar memudahkan host untuk men-spotlight Bapak Ibu semua. Baik, sudah bergabung bersama kita Bapak Jaini dari Kepulauan Meranti Riau ya, Bapak ya. Baik, silakan Bapak langsung ke pertanyaannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, langsung saja. Yang saya hormati semuanya yang ada di Zoom ya, Ibu Direktur ya, dan yang lainnya. Menyangkut dengan pelaksanaan, jika kita ada kendala. Yang pertama, masalah jadwalnya. Jadwalnya itu kan ada, kalau memang dia belum biru begitu. Ini kan seperti yang sekarang nih jadwalnya. Bagaimana solusinya nanti dengan siapa kita konfirmasi. Kemudian jika pada saat kita mengerjakan, kita sudah masuk mengerjakan, pada saat itu jaringan down, berarti kita akan keluar. Nanti bagaimana solusinya? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Jaini. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman dari tim pusat dari Kemendikbudristek. Bapak Zainal, apakah sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini? Izin, Mbak, mungkin Ya, saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, ya, boleh terkait silakan. di sistem. Untuk tombol itu memang belum berwarna biru, Pak, karena memang belum kita buka. Itu tombol akan berwarna biru setelah nanti jadwalnya dimulai, gitu Pak. Karena jadi selama selama jadwalnya ini belum dimulai, maka tombolnya akan tetap berwarna abu-abu seperti itu. Untuk eh, tadi ada jadwal, kemudian ada lokasi TUK, itu masih kita sesuaikan. Insya Allah hari ini sudah selesai, jadi nanti bisa dicek juga sama Bapak Ibu peserta seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fauzi untuk jawabannya. Bapak Jaini, bagaimana untuk pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Yang nomor 2 tadi Bu, belum. Ya, silakan Bapak Zainal, mungkin pertanyaan nomor 2 dari Bapak Jaini bisa dijawab oleh Bapak Zainal.
Terkait mungkin kalau misalnya ada kendala harus menghubungi kemana ya Bapak ya? Baik, Mbak Aca, Pak Jaini, kalau memang ketika kendala itu waktunya masih ada, silahkan dilanjut, Bapak. Seperti itu. Tapi jika memang saat sinyal sudah kembali baik, waktu sudah habis, memang arahan dari pimpinan itu untuk diarahkan ke periode selanjutnya, Bapak. Jadi mengulang kembalinya di periode selanjutnya. Seperti itu. Tidak ada, kami tidak memberikan slot untuk ujian ulang, susulan, seperti itu. Karena waktunya sangat sangat mepet sekali seperti itu, Bapak Jaini. Yang sudah kita kerjakan tersimpan enggak Pak Zainal? Misalnya kita Tersimpan, sudah Pak. selesai 50 gitu kan? Ya, Masih tersimpan ya? tersimpan otomatis gitu Oh sampai ya, terima kasih. berapapun nilai yang didapat nanti seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Jaini dan juga Pak Zainal. Mungkin kita bisa lanjutkan ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada beberapa peserta yang raise hand untuk menanyakan pertanyaannya secara live. Saya infokan kepada Bapak Ibu yang sekiranya tidak bisa menyalakan video ataupun bertanya secara live, bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti di sana akan dijawab oleh para panelis dari Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu, kemudian juga saya sampaikan apabila ada rekan-rekan dari Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung pada webinar pada pagi hari ini, rekaman Zoom ini akan di-share di WA grup koordinasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas sekolah begitu Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang sudah ada yang sudah bergabung di WA grup tersebut, mungkin bisa membagikan ke teman-temannya yang membutuhkan. Baik, selanjutnya di sini sudah ada Bapak Muhammad Dahlan, mungkin ya. Bapak Muhammad Dahlan, silakan Bapak Mohon pertanyaan. diulang, Mbak. Tadi apa, Mbak? Mohon diulang. Ya, yang Halo, diulang yang pertama ya Pak ya. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang Yang tidak grup. bisa. Grup. Ya, rekaman Zoom ini nantinya akan di-share di WA grup koordinasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Bapak. Untuk gabungnya, linknya mau di-share di pesan. Yang sudah bergabung saja Bapak. Nanti sebentar, mohon info Pak Zainal untuk WA grupnya apakah yang bergabung dari dinas masing-masing atau bagaimana Pak? Ada dari dinas dan dari BGP seperti itu. Ya. Nanti kalau Bapak memang belum masuk, itu nanti bisa dikirimkan nomor WA-nya atau nanti kita WA linknya seperti itu Bapak. Atau kalau memang Bapak belum masuk, nanti minta dengan dinas yang kabupaten lain di provinsi yang sama seperti itu Bapak. Oh begitu. Umpama link grupnya di-share lewat pesan, lewat chat di Zoom ini bisa, Bapak? Saya khawatir di Zoom ini ada peserta Bapak. Oh gitu, Seperti gitu. itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Iya, baik terima kasih Pak Zainal. Kita bisa lanjutkan pertanyaan secara live mungkin ya. Kita di sini sudah ada beberapa yang sudah meraih. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, ini dengan dari Kabupaten Kuningan Bu. Bapak siapa? Pak Pipin Bu. Bapak Pipin, saya mohon maaf, kita sesuai dengan urutan saja ya Bapak ya. Oh ya siap, makasih Bu. Sudah ada raise hand, ini ada Bapak Muhammad Dahlan. Ya, makasih Bu. Ya, silakan Bapak Muhammad Dahlan untuk pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait coaching wawancara. Saya sudah buka akun, di situ belum ada jadwal untuk coaching dan wawancara. Yang kedua, hubungannya juga dengan coaching wawancara. Ini kan ada kemarin kayak orang yang diragakan untuk melaksanakan coaching. Apakah ada memang sesi awal untuk berkenalan dan apakah itu termasuk salah satu kriteria penilaian atau bagaimana untuk kita mencoba membangun kekerabatan dengan piloting yang dijadikan mitra kerja di sana sebagai peserta coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahlan. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Zainal. Pertanyaan terkait jadwal SMWW dan juga mungkin role player ya Pak ya. Role player pada saat wawancara nanti. Silakan Pak Zainal. Baik Pak Dahlan. Untuk simulasi coaching dan wawancara,
itu nanti ada coaching klinik tersendiri Pak. Nanti insya Allah di tanggal 25 kita akan adakan simulasi coaching klinik untuk simulasi coaching dan wawancara. Namun untuk sedikit informasi bahwa simulasi coaching dan wawancara jadwalnya akan bisa diakses di tanggal 26. Seperti itu Pak. Karena nanti kan pelaksanaan SCWW-nya di tanggal 27. Sementara seperti itu dulu saja Bapak informasinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal. Bagaimana Bapak, sudah jelas jawaban dari Bapak Zainal? Jelas Bu, insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya ada Ibu Anif Muawanah. Silahkan Ibu Anif untuk pertanyaannya dari Tanggal Kabupaten 25. Madiun. Ya. Terima Coaching. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 26. Salam. Akses. Yang terhormat semuanya yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah yang kemarin itu saya sudah sudah terlihat tesnya ada 2, yaitu SJT dan studi kasus. Kemudian yang saya tanyakan untuk Bapak Zainal atau Bapak Fauzi, biasanya saya ini kalau mau masuk ke UKKJ itu melalui link, Bapak. Namun tadi saya itu masuknya itu melalui HTTPS GTK Belajar Kemendikbud Go ID. Nah, setelah saya masuk, itu kok ada jawaban bahwa halaman kesalahan dan tidak bisa mengakses untuk uji kompetensi ini, Bapak. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Padahal saya sudah, yang kemarin-kemarin saya sudah jelas bahwa saya sudah lulus, kemudian ujiannya besok di Kediri, di Mandua Kediri. Ya. Terima kasih Bapak Zaina yang sudah saya WA tadi, saya telepon tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Hanif. Ini mungkin pertanyaan terkait teknis website, bisa langsung ke Mas Fauzi. Mas Fauzi, mohon perkenan untuk menjawab pertanyaan Ibu Hanif tersebut. Ya, baik. Mungkin bisa dicoba lagi ya Bu. Jadi nanti untuk linknya itu bisa langsung diklik ujikompetensi.simpkb.id. Jadi mungkin diulang Bapak. Uji kompetensi Ya. .simpkb.id. simpkb.id. Iya, betul. Oh, iya. Jadi bisa langsung ke link itu, kemudian silakan dicoba kembali. Ya, kalau memang misalkan nanti masih ada kendala, bisa dilaporkan. Nanti akan coba kami bantu cek. Seperti itu, Ibu. Ya, mungkin minta nomornya Bapak Fauzi, bisa. Tadi sudah dilaporkan ke Pak Zainal ya? Iya, sudah, tapi belum direspon. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin masih kami cek, Bu. Karena cukup banyak. Oh, okay. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kan mungkin dari yang lain. Ini mungkin masih dalam ini. Mohon ditunggu ya, Bu. Terima kasih, Mas Yana. Terima kasih Bapak Mas Fauzi. Dan Fauzi. Untuk pertanyaan Ibu Anif, untuk websitenya dan linknya untuk Bapak Ibu semua sudah saya taruh di kolom komentar. Apabila Bapak Ibu ingin mengecek kembali, kami persilahkan. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke helpdesk KSPSTK atau langsung ke Bapak Zainal ya Bapak Ibu. Selanjutnya kami beralih ke penanya selanjutnya, Bapak Salamun dari Lamongan. Pada Bapak Salamun silahkan, pertanyaannya Bapak langsung saja. Nyantik ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di Direktorat, teman-teman pengawas. Yang pertama, mungkin sama dengan teman yang lain, saya buka ternyata juga masih berwarna abu-abu, artinya belum diaktifkan ya. Terus yang kedua, tadi Pak Fauzi menampilkan untuk dari golongan dari jenjang muda ke remaja itu langsung dua-duanya nampak, yaitu untuk SJT dan studi kasusnya nampak di dua kartu ya, atau dua tempat. Tetapi yang untuk pengawas madya utama kayaknya itu hanya satu ya yang berwarna abu-abu, itu hanya tertulis
SJT saja. Kemudian studi kasusnya kok juga kelihatannya belum ada. Itu yang pertama. Atau memang itu nggak ada, campur jadi satu di situ. Terus yang kedua, ini kemungkinan ya kemungkinan karena ini saya mendapatkan cerita dari teman-teman kemarin, guru-guru itu yang ikuti ujian kompetensi yang sama seperti ini. Setelah soal itu seluruhnya dijawab, ternyata terakhir yang selesaikan dan apa namanya kirim itu tidak muncul apa namanya warna biru ya. Jadi tetap warna abu-abu sehingga nggak bisa diklik, nggak bisa ditutup. Apakah ini mungkin jawabannya seperti dengan teman yang tadi, jawaban itu sudah tersimpan secara otomatis dan sudah bisa dinilaikan gitu. Terima kasih Pak. Nggih. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi. Ya, baik. Untuk yang pertama, tadi sudah saya sampaikan juga Pak, untuk studi kasus itu hanya untuk jenjang muda ke madya. Jadi untuk madya utama itu tidak ada studi kasus. Nanti madya ke utama itu adanya SJT dan juga simulasi coaching dan wawancara. Seperti itu. Jadi memang tidak ada studi kasus untuk jenjang madya ke utama. Kemudian berikutnya, nomor yang pertanyaan kedua itu tadi juga sudah disampaikan atau dijawab Pak Zainal. Nanti tadi kan ada waktu pengerjaan Pak. Nanti setelah waktu pengerjaannya selesai, itu akan otomatis tersimpan nilai dan jawabannya gitu. Jadi kalau memang eh, terkendala saat diklik tidak tersimpan-tersimpan, mungkin dari jaringannya, mungkin dari yang lain-lain seperti itu ya Pak. Itu nggak apa-apa, dipastikan aja. Yang penting semua jawabannya itu sudah semua soal itu sudah terjawab Pak. Nanti setelah waktunya selesai, itu akan otomatis tersimpan oleh sistem. Seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, Sama-sama. baik. Terima kasih Bapak Salamun untuk pertanyaannya dan juga Mas Fauzi untuk jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, ada Bapak Winarno dari Kemenak Waikanan. Silakan Bapak Winarno. Terima kasih waktunya, Mbak. Ada 3 pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan, tapi pertanyaan yang pertama sudah terjawab di penanya sebelumnya, demikian juga pertanyaan yang ketiga tentang waktu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan cuma satu, karena tadi di penjelasan Mas siapa tadi, Fauzi apa siapa tadi, kayaknya nggak tertampil atau nggak lihat, atau mungkin saya yang kurang jeli. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika fakta integritas sudah diklik setuju, kemudian kita diarahkan ke LMS. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pengerjaan eh, soal-soal nanti di LMS itu menggunakan webcam atau menggunakan SEB atau memang langsung ke soal? Karena juga terkait mau mengondisikan laptop agar pada saat eh, pengerjaan tes nanti tidak mengalami kendala. Demikian Mbak pertanyaannya, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Winarno, terima kasih. Ya, silakan Mas Fauzi langsung saja jawaban dari pertanyaannya. Iya, baik. Eh, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak. Sebelum mengklik setuju di fakta integritas, jika memang ada eh, daerah gitu ya, atau tempat-tempat, beberapa tempat yang menggunakan TUK dengan jenis daring, jadi kan harus join ke Zoom ya, Pak, atau ke Google Meet seperti itu. Jadi sebelum mengklik itu, silakan pengawas dan juga pemantau atau mungkin pesertanya nanti sudah masuk ke dalam link pemantauan Zoom atau Google Meet-nya dahulu, Pak. Jadi pastikan sudah masuk dulu semua pesertanya, kemudian nanti pengawas akan melakukan pengecekan sesuai dengan berita acara gitu atau daftar hadir gitu ya. Nanti dicek apakah pesertanya sudah hadir semua. Nah, baru nanti selanjutnya eh, masuk ke aplikasi, baru tadi klik setuju untuk bisa lanjut ke LMS-nya di fakta integritasnya tadi. Seperti itu. Nah, untuk mekanismenya apakah harus menyalakan webcam atau seperti apa mungkin dari Pak Zainal atau dari teman-teman yang lain bisa dibantu dijelaskan Ya, terkait mekanisme pemantauan secara daring. ya, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Bapak Zainal, perkenan untuk menjawabnya, Pak. Pertanyaan Bapak Salamun tadi ya.
terkait bagaimana prosesi SMWW ya Pak ya, pada saat pemantauan SMWW dan SJT. Silakan Pak Zainal. Bagaimana ini pemantauan SJT dan studi kasus atau pemantauan di SCWW nanti? Iya, Bapak Salamun ya? Apa Bapak Nurdin? Pemantauan di SJT sama di studi kasus. Jadi waktu pengerjaan tes itu apakah menyalakan webcam atau mungkin pakai SEB itu sama exam browser atau langsung ke LMS gitu, Pak? Ya, untuk pemantauan itu kan sebetulnya bisa dilakukan secara daring atau luring. Yang jelas, yang harus berada di lokasi kegiatan ujian itu hanya pengawasnya saja, Bapak. Itu yang wajib ada di lokasi kegiatan. Seperti itu. Sedangkan pemantau itu nanti bisa dari BBGP atau BBG dan BGP atau dalam hal ini jika memang Bapak dari Kemenak, coba koordinasikan dengan Kanwilnya seperti itu. Nanti akan seharusnya pemantau itu dari Kanwil atau dari Kemenak Pusat seperti itu, Bapak. Siap. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama, Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak Winarno, Pak Zainal, dan Mas Fauzi. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Nurdin dari Jeneponto. Silahkan Bapak Nurdin. Ya, makasih Mbak atas kesempatan ini. Saya langsung saja. Pertanyaan pertama saya dijawab baru-baru ini. Terima kasih karena saya orang Kemenak. Saya sedikit agak terlambat mungkin terkait masalah bobot daripada setiap soal itu. Apakah ada target yang harus dicapai sehingga kategorinya dikatakan lulus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada target, terus kami mengerjakan tidak tercapai dari target tersebut, kira-kira solusinya seperti apa? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semacam passing grade mungkin Bapak ya. Silakan Pak Zainal untuk pertanyaan dari Bapak Nurdin tadi terkait bobot Iya. jawaban. Ya. Untuk pembobotan dan passing grade, mungkin di sini ada Mbak Angel ya dari tim asesmen mungkin bisa bantu untuk menjawab ya, Ya. Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, terdengarkah suara saya, Mbak Aca? Terdengar. Dengar Bu Angel. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf saya nggak on cam ya, Pak Nurdin tadi kalau nggak salah ya bertanya. Untuk Ya, Bu. pembobotan, sebenarnya secara lengkap itu ada di Perdirjen 0802 2023 yang tentang uji kompetensi ya Pak. Tapi saya sampaikan di sini secara umumnya. Jadi ada nilai batas kelulusannya itu di 70 untuk kelulusan uji kompetensinya. Tapi nanti pembobotannya untuk setiap jenjang itu akan berbeda sesuai dengan ujiannya masing-masing. Jadi kalau muda ke madya itu kan ada SJT dan ada studi kasus, itu ada bobotnya. Lalu ada kalau di madya ke utama itu kan ada 3 ya ujiannya, ada SJT, ada simulasi coaching dan wawancara, itu juga bobotnya prosentasenya berbeda-beda, tapi nilai akhirnya itu batas kelulusannya adalah 70. Nanti mungkin Bapak bisa unduh juga ya di portal uji kompetensi untuk Perdirjennya kalau ingin tahu lebih detail. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak Nurdin, Mbak Aca. Ya, baik, terima kasih Mbak Angel untuk jawabannya. Enggak, Silakan. maksudnya saya tambahkan sedikit Mbak, belum dijawab. Mm-mm. Gimana jika misalnya pembobotan itu nggak tercapai? Apakah harus lanjut ke mendaftar lagi atau ikut lagi di periode selanjutnya gitu? Ya. Oh iya, tadi tertinggal ya pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan tidak lulus di periode ini, nanti Bapak memiliki kesempatan untuk mengulang lagi setelah 6 bulan dari ujian di bulan April ini. Berarti nanti di periode 3 baru bisa mengikuti lagi. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Angel dan Pak Nurdin. Selanjutnya kita ke penanya selanjutnya, ada Ibu Susaimi dari Kabupaten Magelang, betul?
Silakan Ibu Susaimi. Ya, Ibu Susaimi mohon maaf suaranya belum terdengar. Sudah di-unmute tapi nampaknya mic-nya kurang bisa terdengar ya, Bu ya. Iya. Mohon maaf Ibu Susaimi, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Mungkin bisa dites dulu Bu Susaimi untuk selanjutnya ya. Kita langsung ke penanya selanjutnya, Ibu Rahayu Stianingsih. Baik, Ibu terima Rahayu, kasih Mbak. Baik, terima kasih. Saya dari Distrik Sleman. Ini pertama ingin menanyakan kaitannya dengan pelaksanaan karena saya mendapat undangan di provinsi itu. Berkaitan dengan ini, kita tuh nanti gunakan laptop sendiri atau gunakan fasilitas yang ada di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oh sudah dijawab ini oleh dinas. Jadi kami nanti menggunakan laptop sendiri. Kalau menggunakan laptop sendiri, artinya akun saya sudah terekam di laptop saya yang biasa saya gunakan gitu. Tidak ada persoalan untuk masuk. Pertanyaan berikutnya, tadi dijelaskan oleh Pak Fauzi kalau nggak salah ya tadi itu. Untuk yang terakhir itu ada klik selesai, kemudian klik kirim gitu. Andai kata tahapan-tahapan itu tidak kita lalui, kita fokus saja mengerjakan. Itu jawaban tersimpan atau seperti apa nih penjelasannya gitu. Itu yang pertama. Jika kita mengerjakan, fokus saja mengerjakan. Tidak usah mikir itu apa namanya, harus klik tombol selesai, tombol apa, pindah gitu kan. Jadi kita hanya fokus mengerjakan dan tombol yang ada di samping kanan tadi saya cermati dari penjelasan tadi itu. Terus yang kedua, andai kata karena gangguan sinyal, dan kita nggak juga karena Mbak laptop mungkin kami tethering dan kebetulan ada trouble, waktu belum habis. Apakah kita bisa masuk lagi untuk mengerjakan? Atau harus seperti apa? Bisa nggak mengulang kembali? Padahal waktu kita masih kan, namanya gangguan sinyal kadang-kala baru ini aja udah gangguan gitu. Ini perlu supaya kami paling tidak ya ada satu persiapan ketika apa ada trouble-trouble yang bisa kita atasi. Listrik dan sebagainya, insya Allah nanti kita menyesuaikan. Tapi ya sinyal ini yang kayak kita sulit deh untuk mengendalikan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rahayu. Silakan Mas Fauzi, mungkin pertanyaannya sudah dijawab ya waktu itu, tapi silakan Mas Fauzi mungkin perkenan untuk menjawab lagi. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, itu sebenarnya ini menjawab juga untuk pertanyaan yang kedua ya, Bu. Jadi, tadi di LMS atau nanti di tes untuk SJT dan studi kasus, di atas itu ada timer. Ada timer, berapa lama pengerjaannya, itu kan nanti ada. Nah, nanti setelah timernya habis, yang pertama, jawaban jika sudah diisikan semua, maka akan otomatis tersimpan. Jadi, misalkan ternyata Ibu lupa mengklik tombol simpan gitu ya, itu setelah timernya habis akan otomatis tersimpan. Yang kedua, jika dari tengah-tengah pengerjaan, waktu mungkin misalkan contoh masih ada sejam seperti itu, kemudian tiba-tiba internetnya terputus. Nah, dalam waktu 5 menit, Ibu sudah bisa kembali lagi ke dalam aplikasi, kemudian masuk lagi ke LMS, nanti bisa dilanjut lagi selama waktu yang tadi timernya itu masih ada, masih berjalan, belum habis gitu. Jika waktu timernya sudah habis, maka jawaban terakhir Ibu misalkan masih kurang 5 pertanyaan lagi belum terjawab ya, itu yang tersimpan Ibu. Bisa jadi seperti itu. Baik, baik, oke. Terima kasih penjelasannya Pak Fauzi. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Mas Fauzi, Ibu Rahayu. Selanjutnya ada Bapak Tamrin dari pengawas di Kota Makassar. Ya, silakan Pak Tamrin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, mungkin ini pertanyaan agak lain. Meskipun belum coachingnya berkaitan dengan simulasi, tetapi ini berkaitan dengan akun saya. Kalau kita menggunakan Gmeet di akun SIM PKB itu, biasanya akun saya itu, karena saya asesor GP, itu tertulis asesor GP. Meskipun yang saya asesor GP angkatan 1 dan itu kelihatannya tidak bisa diubah gitu. Nah, angkatan 2, 3 itu bisa. Angkatan 2 itu menggunakan nama orangnya. Jadi seperti saya menggunakan asesor GP nomor sekian gitu. Dan di dalam proses
ACC untuk GP itu saya selalu menggunakan nama asesor itu. Nah, ini apakah nanti bermasalah? Karena biasanya juga asesor tanya kenapa bukan namanya gitu. Dan itu biasanya kalau kita tanya situ ke peserta, ya kasasi itu bisa mengubah dan ini tidak bisa diubah. Apakah saya bisa mengubah nama saya ini di Jimmy, em, mengganti nama asesor GP itu menjadi nama saya gitu. Terima Iya, kasih. Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Bapak Tamrin. Eh, Iya Bapak, saya izin menjawab untuk pelaksanaan SMWW tahun ini akan menggunakan Zoom meeting Bapak. Jadi Oh, nantinya akan menggunakan Zoom meeting, Bapak bisa dengan leluasa merename nama Bapak oke. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tamrin. Ya, selanjutnya ke penanya selanjutnya Bapak Fauzi Maksum ya. Dari Kebumen, silakan Bapak Fauzi. Iya, Bapak Terima Fauzi, kasih. halo. Tadi sebagian sudah dijawab. Itu yang akan saya tanyakan adalah teknis untuk wawancara. Tadi Ya, katanya mau ada coaching untuk wawancara, jadi sudah jelas. Cuman nanti akunnya atau kalau laptop yang kita pakai rusak, apa kita harus pakai akun cadangan gitu? Atau bagaimana? Terima kasih. iya. Mungkin bisa dijawab dengan oleh Bapak Zainal. Izin Pak Zainal, soalnya di sini Mbak Angel sedang AFK. Apabila nanti ada terkendala jaringan ataupun perangkat begitu ya pada saat pelaksanaan Ya, SMW ya. bagaimana? Ya, jadi kan begini Bapak, penjadwalan itu sudah kami tetapkan. Jadi memang kami harapkan untuk para peserta itu bisa menetap atau mencari lokasi yang memang sinyal dan listriknya memadai, seperti itu. Namun jika pun memang itu terkendala, itu mohon bisa memberi tahukan kepada kami untuk minta di apa dijadwalkan kembali di lain waktu seperti itu. Baik begitu Terima kasih. Bapak, apakah sudah jelas ya? Selanjutnya Ya, kita terima kasih. langsung bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Charles Manurung, silakan Bapak Charles. Halo, Bu. Iya, Mbak halo. Arsya, Iya, terdengar Bapak, silakan dengar? pertanyaannya langsung. Ya. Ya, terima kasih Mbak Arsya. Perkenalkan saya Charles Manurung dari Capdisdik Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, memang tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, tapi saya bertanya, ini tipsnya ini Pak, Bu, Mbak ya. Ini apabila kita menggunakan internet, WiFi ataupun pakai data, ini untuk mengantisipasi yang PLN lah padam, internet bermasalah. Tipsnya itu apakah memang kita langsung pakai data sendiri, mana yang lebih nyaman kira-kira? Yang kedua, Mbak Arsya, saya bertanya, ini kan waktu untuk uh, pengerjaan SJT itu kan kalau tidak salah saya lihat di SIM PKB itu ada 2 jam atau 120 menit. Itu langsung on kamera. Apabila peserta misalnya dalam keadaan darurat mau ke toilet, nah, kira-kira bagaimana Mbak solusinya? Terima kasih Mbak. Horas dari Medan. Iya, Horas Bapak, terima kasih banyak Bapak Charles. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Zainal maupun Mas Fauzi ya. Yang pertama mungkin dari Bapak Zainal, kemudian yang kedua pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Fauzi. Silakan Bapak Mas. Nah, baca tadi apa pertanyaan pertama ya? Ya, yang pertanyaan pertama bagaimana kalau yang paling baik menggunakan data sendiri atau internet WiFi, tipsnya begitu Bapak. Yang paling baik bagaimana untuk pada saat pelaksanaan nanti gitu. Internetnya dari mana? Kemudian yang pertanyaan kedua itu kalau misalkan tiba-tiba di tengah pengerjaan ingin ke toilet bagaimana? Begitu Pak Zainal. Baik Pak dari Medan ya. Eh untuk penggunaan WiFi
atau sinyal internet itu dilihat saja mana yang paling kuat, Bapak. Artinya kalau memang jaringan handphone si peserta lebih kuat, artinya providernya lebih kuat di situ, ya silakan menggunakan tethering dari handphone. Namun, jika memang di lokasi TUK itu yang lebih baik, silakan gunakan. Jadi bisa dikondisikan lah seperti apa yang mana yang lebih baik seperti itu, Bapak. Kemudian yang pertanyaan kedua, jika memang ingin ke toilet atau tidak sanggup lagi untuk ditahan, ya silakan saja. Namun ya memang waktu akan tetap terus berjalan, tidak bisa di stop seperti itu, Bapak. Iya. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin Pak Charles saya izin menambahkan, mungkin persiapan sebelum memulainya mungkin Pak ya. Jadi dari hari ini mungkin Bapak bisa ngecek-ngecek kecepatan website dari WiFi masing-masing ataupun data. Kemudian juga sebelum mulai ujiannya Bapak bisa ke toilet dulu begitu Bapak. Jadi bisa diantisipasi begitu. Begitu Bapak Charles ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Betul. Bapak Farid Mashudi. Silakan Bapak Farid Mashudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Silakan. kasih Ibu atas waktunya. Ada dua pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, tetapi permohonan. Yang pertama, saya ingin ada gambaran. Kalau tadi diberikan contoh ya, SJT untuk guru, saya ingin lebih, walaupun hanya satu, misalnya gambaran SJT dari pengawas media ke utama. Gambaran pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, gambaran coaching. Simulasi coaching. Seperti apa ini? Apa kita saling bersimulasi di antara peserta itu atau bagaimana? Kemudian wawancaranya itu materinya masalah apa? Terima kasih, Bu. Ya, baik terima kasih Bapak Farid Mashudi. Izin Bapak untuk kali ini coaching kliniknya untuk SJT dan telah tertulis ya Bapak ya. Untuk coaching klinik terkait SMWW nantinya saya sampaikan untuk tanggal 25 April insya Allah. Jadi Bapak, mungkin Pak Zainal berkenan untuk menjawab selanjutnya Pak Zainal. Baik, Bapak, untuk pelaksanaan apa tadi yang pertama, aduh saya agak-agak lupa ingat. Iya. Melihat. Pak Apa Farid? pertanyaan? Hah? Gambaran soal SJT-nya, Pak, seperti apa untuk media ke utama? Oh iya, Izin Pak Zainal, mungkin ya, pertanyaan silakan. pertama saya bantu jawab. Boleh, boleh. Jadi, yang tadi kita coba itu demo atau dummy, Pak. Jadi, apa namanya, itu bukan soal yang akan nanti Sesungguhnya ya. ditampilkan. Ya, bukan soal sesungguhnya. Tadi yang kita tampilkan kan guru. Sebenarnya untuk pengawas itu mekanisme atau tahapan-tahapannya sama seperti itu, Pak. Itu cuma soal dummy aja, soal contoh aja, mekanismenya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk apa namanya, untuk kalau mau ditampilkan ya sama saja sebenarnya karena yang kita pakai itu soal dummy atau bukan soal yang real. Nanti soal realnya itu beda lagi. Seperti itu Bapak untuk yang pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Jadi mungkin untuk kisi-kisi soal Bapak sesuai dengan peran dan kompetensi pengawas yang terbaru saat ini, Bapak. Seperti itu. Artinya semuanya terkait dengan pekerjaan apa yang dilakukan oleh pengawas. Tidak pernah jauh dari situ. Jadi eh, apa itu namanya yang kompetensi STAR seperti itu, apa ya, yang jelas tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini dilakukan oleh pengawas, baik itu nanti wawancara pun seperti itu, tidak melenceng jauh seperti itu. Jadi memang para asesor ini sudah kami bekali untuk terkait peran dan baru pengawas seperti itu, Bapak. Yang Baik. coachingnya, Pak, mungkin satu belum terjawab itu yang coachingnya. Apakah kita simulasi coaching dengan sesama peserta atau gimana? Baik. Nanti untuk simulasi coaching itu kami sudah siapkan asesor sebagai penilai,
Kemudian untuk role player atau teman berkomunikasi itu sudah kami sediakan juga Bapak. Jadi teman-teman role player ini sudah kami bekali terkait bagaimana peran pengawas yang baru seperti itu. Jadi sudah kami sediakan semua perangkatnya Bapak. Jadi si peserta itu hanya tinggal mempersiapkan diri bahwa saya adalah pengawas, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, seperti itu. Makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Zainal dan Mas Fauzi untuk jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Bapak Ibu Ida dari Kemenak Sleman. Silakan Ibu Ida. Selamat Terima siang. kasih. Ya, Apakah suara saya bisa didengar, Mbak? terdengar Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan sebetulnya, tetapi yang satu sudah ditanyakan oleh teman sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang saya tanyakan 2. Yang pertama, YouTube untuk pelaksanaan coaching hari ini, kalau boleh kami mengusulkan, itu juga di-share di grup admin provinsi, Mbak. Karena kami belum masuk di grup yang tadi disebutkan. Kami baru bisa berkomunikasi aktifnya dengan admin provinsi. Kemudian yang kedua, untuk soal untuk uji simulasi coaching dan wawancara itu durasinya berapa menit, Mbak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ida. Mungkin untuk masukannya sudah diterima oleh Bapak Zainal ya, Pak Zainal ya? Ya, gimana, Mbak? Maaf. Iya, tadi Ibu Ida menyusulkan untuk rekaman pada siang hari ini di-share juga di grup admin, Bapak. Oh, siap. Ya. Admin provinsi. Ya, Ya, admin ya. provinsi. Oke, selanjutnya pertanyaan keduanya itu untuk durasi SMWW ya, Bu ya? Iya, Simulasi betul. wawancara durasinya itu selama Berapa menit? ya, waktunya 2 jam Ibu, 120 menit. Oke, dua materi itu ya, simulasi dan wawancara atau masing-masing saja? Iya, itu nanti akan Bapak Zainal mungkin izin Bapak perkenan untuk menjawab. Baik, Ibu, kami informasikan kembali untuk mekanisme bagaimana nanti simulasi coaching dan wawancara itu akan kita coaching klinikan kembali Bu di tanggal 25 nanti insya Oh, Allah. yang tanggal 25 ya? Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Oke. terkait simulasi coaching dan Oke. wawancara. Seperti itu Bu ya, sementara Ya, informasinya ya. terima kasih Pak Zainal. Mbak, Sama-sama, boleh Ibu. satu lagi Mbak Boleh. konfirmasi saja Mbak. Ini Ya, tadi silakan. kan ada link uji kompetensi.simpkb.id. Itu link untuk uji kompetensi atau kita ngikuti yang di SimPKB tadi yang ditayangkan oleh Pak Fauzi tadi? Silakan kepada Mas Fauzi, perkenan untuk menjawab Mas Fauzi. Iya, jadi nanti linknya pakai yang itu Bu, yang uji kompetensi.simpkb.id itu nanti akan diarahkan ke halaman aplikasi. Jadi nanti bisa melalui itu untuk bisa masuk ke dalam LMS SJT dan LMS studi kasusnya, gitu. Oke. Ya, begitu Ibu Kalau Ida. ada sesuatu yang ditanyakan nanti sama admin setempat ya Pak ya? Iya, Kalau ada betul. kendala dan seterusnya. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Ibu. Ya, Ibu mungkin sedikit menambahkan nanti jika memang ada kendala seperti apa saat pelaksanaan ujian, itu nanti di Oke. masing-masing TUK itu nanti ada pengawasnya Ibu. Inje. Jadi bisa dengan Bantu beliau. Ibu pengawas dibantu seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal, Mas Fauzi, dan juga Ibu Ida. Bapak Ibu, saya kembali sampaikan untuk pertanyaan terkait simulasi coaching dan wawancara mungkin bisa ditanyakan nanti tanggal 25 ya Bapak Ibu ya, agar pertanyaan terkait tes tertulis SJT dan studi kasus kali ini tidak tertutup begitu. Silakan selanjutnya pertanyaan dari selanjutnya ada Ibu Anif Muana, silakan Ibu Anif. Halo Ibu Anif Muana. Terima kasih Mbak. Yang tadi yang saya tanyakan itu tadi Bapak dari Pak Mas Fauzi sama Pak Zainal itu sudah saya laksanakan langsung untuk masuk ke
uji kompetensi simpkb.id. Namun sampai sekarang belum bisa, masih kesalahan halaman. Kemudian ada dari teman dari Kemenak, kan saya dari Kemenak. Dari Kemenak itu ada dua, ada yang punya simpatika dan siaga. Saya diarahkan untuk membuka simpatika. Tapi saya punyanya hanya siaga. Di siaga pun itu belum ada fitur untuk uji kompetensi. Nah ini bagaimana Mas Fauzi sama Mas Zainal? Terima kasih. Terus nanti kalau seumpama sampai besok di Kediri, di Mandua itu saya belum bisa masuk ke uji kompetensi, niku status pundi. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Anif. Silakan Mas Fauzi untuk jawabannya. Ya, baik. Mungkin saya izin share screen sedikit ya, Mbak, Silakan Mas Fauzi. untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, untuk Bapak Ibu yang berasal dari Kemenak gitu ya. Oke. Nah, ini ada tombol untuk login menggunakan akun simpatika atau siaga Ibu. Saya kira, mohon maaf, tadi dari Kemendikbud, ternyata dari Kemenak. Nah, Dari ini Kemenak. ya ini nanti di ini kita contoh yang di real ya. Ya. Di real, nanti Ibu bisa coba klik, misalkan Ibu tadi pakai akun siaga, ini diklik akun siaganya, nanti kita arahkan ke halaman loginnya siaga. Nanti begitu Ibu login, nanti ada diarahkan tombol lagi untuk masuk ke dalam aplikasinya Ibu, gitu. Ya. Mas Fauzi, kemarin saya sudah masuk seperti itu, tapi sekarang ini saya setelah ngeklik ke GTK Belajar itu saya tidak bisa masuk ke tadi yang ada simpatika, siaga, simpkb itu saya tidak bisa masuk. Salah link itu. Ya, itu ada link sendiri sebenarnya yang Jadi gini, diambil. Bu, saya juga dari Siaga, Bu. Jadi kalau mau enak, itu Ibu login dulu ke akun Siaga. Setelah login ke akun Siaga, Ibu buka tab baru untuk apa namanya browsing di website Ujikom SIMPKB itu. Nanti begitu login Siaga, Ibu langsung masuk. Jadi nggak 2-3 kali pekerjaan, Bu. Jadi Ya, yang pertama itu Ibu login dulu ke Siaga. Ye, Sudah sama. login, ya Kalau sudah. kemarin-kemarin bisa. Tadi pagi saya itu ke GTK, masuk ke GTK ini loh Pak, GTK Kemendikbud. Salah Seperti link yang kata berarti. Mas Ya, Fauzi tadi. Saya masuk uji kompetensi, kemudian ada hmm. halaman kesalahan itu. Ya, karena salah link itu, Kesalahan. Bu. Kan Ya, gitu. oke. Suntik Mas Kok Fauzi. GTK, Bu? Nah, Bukan ya G- salah link itu makanya. Kalau linknya bener aman. Kita juga dari kemarin-kemarin nggak ada kendala. nggak ada kendala, linknya khusus itu. Ya, Yang tadi yang di Mas Fauzi tadi loh, ada GTK tadi ya. GTK Belajar Kemendikbud tadi. itu kan jenis layanannya, Bu. Itu isinya fiturnya kebanyakan. Kita langsung masuk di uji SIM PKB itu aja. Nah Ya, ya, jadi terus bisa langsung masuk ke aplikasinya, halaman aplikasi, Iya. link aplikasi tadi aja. jadi uji kompetensi belum bisa juga, Mas Wazi. Mohon bantuannya. Kalau dari GTK itu belajar ID, Bu. Iya. Kalau SIM PKB, Siaga Simpatika memang punya link khusus. Coba Mas Fauzi disebutkan kembali alamat webnya untuk uji kompetensi seperti itu. Saya sudah coba bisa masuk tadi. Bisa memang dari kemarin-kemarin nggak ada masalah, Pak. Bisa, Asal nggak ada linknya masalah. benar. Benar Uji link. kompetensi.simkb.id. Ya. Itu linknya, Bu. Tapi Ya. Ibu biar nggak banyak pekerjaan, Ibu login dulu di akun Siaga. Setelah login ke akun Siaga, baru Ibu login di webnya, di linknya uji kompetensi.simpkb.id. Ibu klik Siaga, nanti langsung masuk. Gitu. Ya, saya coba lagi. Ini saya tadi langsung ke ke uji kompetensi juga ke ke arahnya yang ada gambarnya itu loh, Pak. Ada Ikuti gambarnya. kawan-kawannya yang berhasil, Bu. Nanti kalau penelitiannya setelah selesai, kalau mau diteliti lagi nggak apa-apa. Ya, baik. Nanti Ibu mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman lain dari Kemenak yang mungkin sudah bisa masuk ke akun seperti itu, Bu ya. Supaya nanti tidak, karena
dipandu juga agak sulit kalau di sini seperti itu Ibu ya. Oke. Iya. Nanti Pak Zainal saya telepon, saya WA. Iya. Kalau untuk teknis seperti itu mungkin saya juga kurang paham, jadi mungkin yang Mas Fauzi Bu yang lebih paham. Oh, Mas Fauzi malah. Ya, iya. Iya. Minta nomornya Mas Fauzi bisa nggih? Ya, boleh nanti Bu. Ya. Nggih. Terima Maaf, kasih. maaf menyela nggih, Nggih. Bapak Ibu. Untuk Bu Hanif. Nggih. Bu Hanif sudah bisa login yang SIM PKB ada 3 pilihan login itu nggih, Bu? Yang kemarin-kemarin sampai pagi tadi sudah. Oke. Kemudian saya masuk link yang lain itu ya tadi http GTK belajar Oh, Kemendikbud GTK lagi. Nah, itu .id. GTK. Nah, itu GTK. Iya. Jenengan harusnya pakai link Uji, yang iya awal yang tadi diuji kemarin kok. gitu. Nah itu Nah, kan dari teman saya, terus saya mencoba kan ada uji kompetensi gitu, terus saya masuk, nah terus ada halaman kesalahan itu, minta maaf mungkin saya salah. Iya, Bapak Ibu Hanif, mohon maaf saya memotong ya. Takutnya Nggih. nanti pertanyaan yang lain tidak terjawab. Nggih. Mungkin Bapak yang tadi sudah Ya, bisa ada berbagi. linknya yang sudah betul, silahkan di-share di kolom komentar sehingga Ibu Hanif bisa mengkliknya secara langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Terima Selanjutnya, kasih. ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya ada Ibu Cirem dari Deli Serdang, silakan Ibu. Terima kasih buat teman-teman hebat, rekan seperjuangan. Saya Ibu Cirem Rasita Tarigan dari Pengawas Deli Serdang. Pada kesempatan ini kepada narasumber dan juga admin, ada pertanyaan saya, yaitu saya tadi mendengar informasi bahwa sesudah kita ikut uji kompetensi tahap pertama ini, ibaratnya kita tidak lolos, tidak punya peluang, maka kita akan diberikan kembali peluang 6 bulan ke depan. Jadi menjadi pertanyaan saya, di dalam SIM PKB, apakah kita memulai dari awal lagi untuk kegiatan pendaftaran dan lain sebagainya atau dokumen penting, atau langsung hanya kita ke uji kom tahap yang ketiga itu, Bu? Itu saja pertanyaan saya. Lalu berapa kali peluang seorang pengawas yang mau uji kom diberi peluang untuk mengikuti uji kom? Berapa kali peluang seorang pengawas untuk mengikuti uji kom? Jadi ini pertanyaan saya, mohon pencerahan atau penguatannya. Terima kasih Ibu Admin. Ya, sama-sama Ibu Cirem. Silakan Bapak Zainal maupun Mbak Angel mungkin ya berkenan untuk menjawab. Yang pertama pertanyaannya, halo? Iya. Pertanyaan Mbak. terkait mengulang, Ya. Mungkin untuk mekanisme pengulangannya di periode selanjutnya bisa Mas Fauzi ya. Artinya dari sisi aplikasi apakah bisa langsung saja yang ikut periode selanjutnya ini langsung tanpa harus melakukan upload berkas kembali atau seperti apa? Itu mungkin Mas Fauzi yang bisa lebih bisa menjawab. Untuk kemudian pertanyaan yang kedua, memang kalau untuk berapa kali diperbolehkan untuk ikut uji kompetensi ini, karena uji kompetensi kenaikan jenjang itu kan salah satu hak para pengawas ya, hak para pengawas untuk naik jenjang. Namun yang jadi titik berat saya atau fokus saya bahwa apakah tidak malu kalau berkali-kali tidak lulus? Kan seperti itu, Bu. Artinya Bapak Ibu sebagai pengawas, masa iya sih tidak hanya tidak bisa lulus untuk naik jenjang yang apalagi pada saat ini kan setiap hari apa kerjanya ya itu saja kan seperti itu dan apa yang ditanyakan pada saat SJT kemudian studi kasus simulasi coaching maupun wawancara itu ya memang sekitar seputaran peran pengawas saja seperti itu. Jadi tidak ada batasan sebetulnya seperti itu. Tapi ya sekali lagi kembali kepada pengawas itu sendiri. Apakah tidak malu kalau sampai berulang-ulang tidak lulus kan? Kapan mau naik jenjangnya kan seperti itu. Ya seperti Baik. itu aja. Bu. Terima kasih Bapak Zainal. Begitu Ibu Cirem. Jadi mungkin bisa lebih optimis ya Bu ya untuk menjawab pertanyaannya sehingga
semoga one shot bisa langsung lulus begitu Bapak Ibu ya. Ya, Ibu, untuk berkas yang tadi, Ibu, kita mengulang dari awal Ya, atau ya. kita lanjut? Ya, silakan Mas Fauzi untuk pertanyaan pertama tadi. Untuk apabila nanti ada pengulangan, apakah semua dari aplikasi akan diulang dari awal begitu Mas Fauzi? Silakan Mas Fauzi. Ya, baik. Mungkin kalau masalah ini nanti kami perlu koordinasi juga sama teman-teman di Pokja, bagaimana kebijakannya untuk peserta-peserta yang eh, mengulang seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah bisa, bisa. Tapi nanti kita harus berkoordinasi kembali kebijakannya seperti apa. Apakah cukup nanti di periode berikutnya langsung uji komnya saja, atau perlu ada berkas yang diunggah lagi, mungkin seperti itu. Itu perlu nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, Oke, terima kasih Pak Fauzi. Terima Ya, Ibu kasih. Kiram, jadi untuk pertanyaan Ibu mungkin bisa ditunggu lagi untuk informasi selanjutnya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Ibu Tefrida nanti dari Aceh Tamiang. Silakan Ibu pertanyaannya. Mungkin berkenan untuk menyalakan kamera dan juga mic-nya Ibu agar bisa dipin oleh host. Ya, silakan Baik, Ibu. terima kasih Bu Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Pak Jenal, Pak Fauji, dan rekan-rekan semua peserta. Pertanyaan saya yang terkait dengan saya dari pengawas Madya ke Utama. Di sini saya melihat untuk jadwal yang tertera di SIM PKB saya itu baru hanya untuk SCT. Nah, apakah memang untuk kami yang pengawas Madya ke Utama ini belum keluar semuanya seperti di pengawas utama, pengawas muda ke pengawas Madya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mengantisipasi gangguan sinyal maupun laptop. Apakah boleh pada saat kita misalnya wawancara ataupun praktek coaching klinik itu membuka dua laptop, Pak Jenal atau Pak Fauji, membuka dua laptop, jadi ketika ada gangguan di satu laptop langsung beralih ke laptop satu lagi itu. Kemudian tadi tentang percakapan kucing, alhamdulillah saya mendengar tadi Pak Jenal dan Bu Asa bilang bahwa akan ada tanggal 25 April kucing kliniknya, jadi tidak saya tanyakan. Lalu ada titipan dari teman saya yang dari pengawas muda ke pengawas madya. Beliau bertanya kira-kira gambaran seperti apa soal-soal untuk studi kasus itu yang diinginkan oleh beliau dari pertanyaannya. Mungkin itu saja Bu Asa. Terima kasih sebelumnya Pak Jenal, Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaan pertama dan kedua bisa dijawab oleh Bapak Fauzi. Mas Fauzi, silakan Mas Fauzi. Ya, tadi mohon maaf agak terputus. Tadi pertanyaan pertama gimana ya Bu? Pertanyaan pertama dan kedua tadi? Baik Pak, pertanyaan pertama saya untuk jenjang pengawas dari Madya ke Utama itu jadwal yang tertera di SIM PKB baru untuk SJT. Nah, apakah memang kucing kliniknya, kucing untuk praktek kucing dan wawancaranya, apakah memang belum keluar? Karena saya melihat yang pengawas muda ke Madya itu sudah keluar dua-dua. Itu Pak, pertanyaan pertamanya Pak. Terima kasih. Pertanyaan keduanya Mas Fauzi, apakah boleh menggunakan dua laptop sehingga kalau misalnya satu laptop terkendala, kemudian langsung beralih? Ya, baik. Pertanyaan pertama, memang kalau untuk apa namanya Madya Utama untuk jadwal simulasi coaching dan wawancara itu belum kita tampilkan, Bu. Memang untuk sementara ini masih kita hidden seperti itu. Jadi memang belum tampil. Kemudian apakah boleh menggunakan dua laptop? Boleh. Laptop yang satu itu sebagai backup. Jadi saat pelaksanaan SJT ataupun studi kasus, gunakan laptop yang satu dulu gitu ya Bu. Kalau memang nanti di tengah perjalanan laptopnya terkendala seperti itu bisa langsung beralih ke laptop yang satunya. Seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang satu lagi ya Bu Arsa, yang titipan teman tadi Bu Arsa. Iya. Silakan mungkin Pak Zainal, izin Bapak Zainal untuk pertanyaan. Baik, ini sedikit menambahkan dari Mas Fauzi tadi. Yang pertama terkait apa tadi itu jadwal ya. Ya memang kalau untuk muda kemadya itu memang untuk tahap saat ini tes tertulisnya itu ada dua macam. Ada SJT dan studi kasus.
Namun untuk madya keutama, tes tertulisnya itu hanya satu jenis, satu macam saja, hanya SJT saja. Nanti berlanjut kepada tahap simulasi coaching dan wawancara yang jadwalnya memang masih belum kami rilis. Seperti itu, Ibu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, diperbolehkan saja menggunakan laptop. Namun untuk seandainya untuk backup, Ibu dua-duanya login saja dulu. Jadi ketika memang yang satu bermasalah, yang satu tinggal klik ujiannya langsung. Jadi tidak perlu lagi nunggu login dulu, nanti loadingnya belum tentu cepat kan seperti itu. Jadi login saja dulu, nanti tinggal ujikan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah soalnya Ibu ya. Seperti tadi sudah saya katakan kepada penanya yang lainnya bahwa soalnya masih tidak jauh dari peran pengawas apa yang dikerjakan oleh seorang pengawas, apa yang dilakukan selama ini oleh seorang pengawas, hanya itu tidak perlu khawatir bahwa akan ditanyakan bagaimana peran guru, peran kepala sekolah, tidak ada. Yang jelas hanya seputar dari peran dan tugas dari pengawas tersebut. Seperti itu aja, Ibu. Terima kasih Pak Zainal, Pak Fauzi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Frida untuk pertanyaannya. Begitu juga Bapak Zainal dan Mas Fauzi. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Encon dari Majalengka. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Mas Fauzi nih, Mas Zainal. Alhamdulillah. Pertanyaannya saya sampaikan ke Mas Fauzi nih. Mas, ini kan kita akan pelaksanaan studi kasus ya. Tahun kemarin kan pelaksanaannya berkaitan dengan esai bentuknya. Yang saya tanyakan, bentuk tes studi kasus itu apakah, tadi Mas sudah menyampaikan apakah untuk meyakinkan saja, apakah bentuknya nanti SJT itu dari muda ke madya, atau nanti seperti esai dulu di tahun 2023. Jadi ada pertanyaan induk, lalu ada anak beranak, ada pertanyaan di bawahnya. Demikian Mas Fauzi. Selamat pagi. Ya, silakan Mas Fauzi langsung saja jawabannya. Iya, baik. Jadi memang ada perubahan ya Pak dari tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin itu untuk jenjang muda ke madya itu kan kita SJT dan esai. Jadi di tahun ini esainya kita rubah, kita ganti menjadi studi kasus. Nah, studi kasus ini mekanismenya sama seperti SJT. Jadi bentuknya soal-soal seperti tadi, kemudian ada pilihan-pilihan jawabannya. Bedanya nanti adalah mungkin studi kasus itu ada satu soal yang cukup panjang, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian soalnya itu misalkan nomor 1 sampai 3 ini berkaitan dengan soal yang tadi ditanyakan. Seperti itu, sesuai dengan kasus yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi kalau untuk SJT itu kan satu-satu, jadi satu kasus, terus kemudian jawaban, kemudian soal berikutnya. Kalau studi kasus ini ada satu kasus, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa nomor itu untuk kasus tersebut. Seperti itu. Jadi, tapi kalau untuk mekanisme pengerjaannya masih sama seperti SJT. Seperti itu, Pak. Baik, mohon izin. Artinya nanti di studi kasus itu adalah bukan tulisan seperti esai. Harus berjumlah berapa karakter begitu ya, Mas Fauzi ya? Tidak ya. Jadi artinya kita hanya memilih gitu kan? Betul, betul Pak. Baik, Mas Fauzi, terima kasih. Sama-sama. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Baik, Pak sedikit Fauzi. menambahkan Mbak Aca, Iya, silakan seperti Pak Zainal. Pak Encon ya. Jadi memang Ya. kalau SJT itu dan studi kasus saat ini sifat menjawabnya, mekanisme menjawab itu sama, pilihan berganda. Hanya saja Baik. model soalnya yang berbeda, gitu loh. Artinya Ya. kalau kita dulu pernah sering ujian-ujian itu ada soal cerita dulu. Ceritanya seperti apa, kondisi seperti apa, nanti pertanyaan 1 sampai 3 atau sampai 5 mengacu kepada pernyataan seperti di atasnya tadi seperti itu. Itu aja Ya. seperti perbedaannya. Gitu Pancen ya. Baik, terima kasih. Artinya harus dipahami ya. Di Ya, awal betul. pertanyaan harus dipahami. Betul. Karena nyambung nih pertanyaannya. Betul. Terima kasih Mas Zainal, Ya. terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Zainal untuk jawabannya. Kita lanjut ke penanya. Selanjutnya ada Bapak Ali dari Dinas Kota Tegal. Silakan Bapak Ali.
Jadi Mbak, matur nuwun atas waktunya. Mohon izin mau menanyakan untuk di Kota Tegal itu untuk uji kom pengawas ada tiga. Sudah saya setting untuk penempatan TUK-nya. Ternyata ada salah satu pengawas yang pada hari itu sedang melaksanakan diklat. Itu untuk uji komnya di tempat diklat atau harus pulang ke Kota Tegal dulu atau seperti apa nje? Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk pertanyaannya langsung dijawab oleh Bapak Zainal. Silakan Pak Zainal untuk lokasi TUK yang sedang diklat. Mungkin kalau dari saya sebetulnya kalau untuk memastikan dia bisa dilakukan tempat diklat, apakah pengawasannya seperti apa? Seperti itu, Bapak. Oh, nje. Gitu. Kemudian kalau memang beliau harus kembali ke Tegal dulu, itu apakah waktu yang digunakan mencukupi atau bisa dikondisikan seperti itu? Eh, jadi untuk hal ini mungkin ada tambahan dari Mbak Angel ya kalau sudah ada kembali lagi seperti itu. Halo, Mbak Angel, apakah sudah bergabung kembali bersama kita? Halo, Mbak Angel. Nampaknya masih AFK Bapak Zainal. Masih AFK ya? Ya, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Mungkin bisa. Sebetulnya begini Pak, kebijakan itu bisa dilakukan di masing-masing daerah ya. Artinya eh, kalaupun memang di tempat diklat yang posisinya sangat sangat berjauhan, itu bagaimana mekanisme pengawasannya seperti itu aja Pak. Itu. Berarti terkaitnya dengan pengawasannya aja nih Pak. Betul. Hanya bagaimana memastikan bahwa bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang beliau ini mengerjakan soal dengan baik dan lancar seperti itu. Siap. Iya. Untuk tempatnya memang lumayan jauh sih Pak, karena diklatnya itu di Semarang dan Oh iya. itu kan nggak mungkin pulang pergi untuk melanjutkan diklat. Selanjutnya Iya. kalau memang solusinya harus ada pengawas yang harus di sana, berarti harus ada yang di sana ya Pak, yang mengawasi ya. Iya, betul seperti itu. Siap. Harus ada berita acaranya enggak Pak? Bukti. Berita acara itu nanti pengawasnya akan ada lembar berita acara yang bisa di-download di apa di Siap. aplikasi seperti itu. Oh, nggih. Kayaknya posisinya untuk pengawas teman juga ada yang ada posisi ada di sana, kemungkinan bisa dilaksanakan mungkin itu Pak. Oh, boleh silakan Bapak. Siap. Matur nuwun. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Bapak, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Darwanto mungkin ya Bapak. Bapak Darwanto silakan pertanyaannya untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Bapak Darwanto dari terima kasih Mbak. Silakan Halo, Bapak, Assalamualaikum. pertanyaannya. Mungkin singkat saja sih Mbak pertanyaannya. Ini kan seandainya uji kom ini tidak lulus, kan kebetulan SK Pangkat itu sudah ada kami terima. Nah, apakah penggunaan SK Pangkat itu harus menunggu mendapatkan sertifikat kelulusan atau seperti apa itu, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Zainal. Mohon izin Bapak. Silakan. Baik, Bapak. Ini kan karena sudah terlanjur diangkat ya, Bapak ya. Di SK-kan ke sebelumnya dari Muda ke Madya atau Madya ke Utama. Madya ke Utama, Pak. Dari Madya ke Utama artinya SK utamanya sudah diterima begitu ya? SK Pangkat sudah, tapi jabatannya belum, Pak. Karena kan belum lulus uji kom nih. SK Pangkatnya sudah. Ya, kalau SK Pangkat itu kan tidak menggunakan uji kom, Pak ya? Kenaikan pangkat itu. Yang harus menggunakan uji kom itu hanya kenaikan jenjang jabatan. Jadi sudah runtutannya, sudah alurnya sudah seperti itu. Jadi runtutannya memang uji kom dulu, baru nanti bisa dinaikkan jenjang jabatannya. Seperti itu. Artinya kalau saat ini sudah menaik ke 4D, betul ya? Sudah 4D, tapi jenjangnya belum ikut. Seperti itu. Belum. Ya, jadi nanti ada SK pengangkatan untuk jenjangnya.
Iya, setelah artinya belum lulus. SK Pangkat itu secara hukum kan bisa digunakan untuk misalnya surat tugas dan lain Oh, sebagainya mungkin bisa, bisa bisa. gitu. Ya, jadi pangkat dan golongannya sudah 4 di, cuma jenjangnya masih madya. Nadia. Ya, Ya, ya. Ya, terima seperti kasih Bapak. monggo, monggo. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Bapak Zainal Ya, dari terakhir. Bapak Wahid. Mm-mm. Bapak Wahid M dari Kemenak Magetan, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Arsha, Mas Fauzi, dan Pak Zainal. Izin bertanya, untuk ujian nanti open kamera atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sistem, apakah boleh kita split layar? Umpamanya, mohon maaf, kita sambil buka Word untuk catatan atau eh, aplikasi yang lain atau tab yang lain itu secara aplikasi dibolehkan atau tidak? Terima kasih dua pertanyaan itu, Pak Zainal, Pak Fauzi. Terima kasih, Mbak Arsha. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Mas Fauzi untuk jawabannya, silakan. Halo Mas Fauzi, perkenan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wahid. Ya, kalau untuk apa namanya mencatat apa namanya membuka aplikasi lain, sebenarnya kalau dari sistem sih nggak ada pembatasan ya, eh, Mbak atau Pak Wahid. Mungkin Ya. ini masalah pelaksanaan kebijakan dari Pak Zainal atau dari Mbak Angel, mungkin bisa dibantukah seperti apa untuk Izin menjawab Mas Fauzi, Baik. Pak Wahid, ini ada jawaban dari Mbak Angel. Untuk selama kegiatan uji kom ini tidak boleh membuka halaman lain begitu. Ini bisa ditambahkan oleh Bapak Zainal? Baik, secara aplikasi mungkin tidak terkunci, Pak ya. Tidak bisa mengunci apa yang bisa dibuka dalam laptop masing-masing peserta. Namun ini dituntut kejujuran, dituntut apa namanya pengawas untuk melihat pesertanya, kejelian dari pengawasnya seperti itu. Memang kita tidak perbolehkan untuk membuka aplikasi lain selain web di uji kompetensi. Seperti itu, Bapak Wahid, yang bisa kami Open, sampaikan. open kamera atau tidak, Pak Fauzi? Kalau untuk open kamera itu kan pengawas ada di lokasi, Pak ya. Oh begitu ya, yang Iya, tatap muka ya. karena yang memang yang diwajibkan ada di lokasi itu adalah dari pengawas. Pengawas Oh, itu bisa dari Kanwil, seperti itu. ya, baik, Ya, baik. eh, Terima kasih. ya siap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zainal untuk jawabannya. Ini juga ada tambahan dari Mbak Angel, Bapak Ibu pengawas. Wajib memastikan yang dibuka di laptop hanya laman uji kom saja, begitu. Jadi mungkin untuk Word ataupun tab lain bisa dilihat untuk tidak diperkenankan ya Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih Bapak Wahid untuk pertanyaan terakhir dari coaching klinik pada siang hari ini. Mungkin Sama-sama, Mbak Arsha. perkenan mungkin Bapak Zainal untuk menyampaikan closing statement begitu Pak Zainal. Silahkan. Baik, baca. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu admin Ujikom baik di BBGP, BGP dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Bapak Ibu peserta SJT dan studi kasus baik jenjang muda maupun jenjang muda. Kami ingatkan kembali bahwa nanti akan dilaksanakan tanggal 24 SJT dan studi kasusnya. Silakan Bapak Ibu bersiap-siap. Semua pertanyaan tidak akan jauh dari apa yang Bapak Ibu lakukan di pengawasan seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu admin dan Ujikom baik di BBGP dan Dinas, kami mohon bantuannya untuk bisa mengawasi jalannya pelaksanaan Ujikom tertulis, tes tertulis yang akan dilaksanakan di tanggal 24. Baik, Bapak Ibu admin dari Dinas maupun dari BBGP,
selamat bekerja, semangat, dan Bapak Ibu calon eh, peserta, Bapak Ibu peserta dari pengawas sekolah yang akan mengikuti SCT dan studi kasus, semangat dan semoga semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Demikian, Mbak Aceh. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Bapak Zainal. Selanjutnya mungkin ada closing statement juga dari narasumber kita, Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi. Ya, mungkin sedikit aja. Jadi semangat untuk Bapak Ibu yang nanti akan menjalani baik itu tes SJT ataupun mungkin nanti juga ada studi kasus, kemudian juga nanti ada simulasi coaching dan wawancara. eh, Dipastikan saja dikerjakan sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Dipastikan semua pendukung-pendukungnya sudah disiapkan eh, agar saat pelaksanaan itu minim apa namanya kendala-kendala. Itu selamat untuk Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Semoga nanti hasilnya bisa memuaskan. Seperti itu. Amin. Terima kasih Mbak Baik. Popsi doanya. Kasih. Oke. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu narasumber sudah memberikan closing statement-nya pada coaching klinik kita pada siang hari ini. Ada beberapa di kolom komentar mungkin pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke helpdesk Direktorat KSPSTK maupun dinas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, terima kasih atas Terima partisipasi kasih buat semuanya. dalam coaching klinik tes tertulis peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti coaching klinik pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Arca Fira, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada coaching klinik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sukses semua. Terima kasih Mas Fauzi. Terima kasih. Terima kasih semua.